Nah, jadi perkara yang kedua yang ditakuti oleh Kanjeng Nabi itu adalah terus-terusan tidur. Orang yang banyak tidur itu otomatis kemudian dia itu banyak melalaikan ibadah. Sholat subuh, kadang kehilangan, kadang kodok. Nah, kemudian pekerjaannya juga banyak yang tidak beres. Kan kalau kita lihat idealnya, ikut ilmu kedokteran itu orang tidur itu satu hari sebaiknya 8 jam. Sebaiknya 8 jam. Kalau lebih dari 8 jam itu kurang bagus. Kalau orang-orang sufi, orang-orang soleh itu justru tidurnya itu sedikit sekali. Kurang dari 8 jam. Tapi mereka dibantu dengan namanya qailullah. Apa qailullah itu? Tidur siang. Nah, jadi kalau bisa tidur siang dulu, entah setengah jam, 1 jam, nanti malamnya sholat tahajud. Itu yang ideal semacam itu. Nah, kenapa kok semacam itu? Kalau Anda tidak qailullah, tidak tidur siang, kalau langsung tahajud terus, nanti ya bisa tubuhnya kurang sehat karena kekurangan tidur. Karena itu dianjurkan bagi orang yang ahli tahajud, orang yang suka sholat malam, sore apa siangnya itu, entah sebelum zuhur, entah sesudah zuhur, itu qailullah, tidur siang. Kemudian yang kedua, yang ketiga, wal kasalulan males. Nah, males itu juga tidak disukai Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena males itu menunjukkan orangnya tidak produktif, menunjukkan orangnya itu gantungkan sama orang lain. Karena itu dulu ketika ada rombongan datang kepada Kanjeng Nabi menceritakan, wah di kampung kita itu ada orang yang soleh Kanjeng Nabi. Nah, dia itu sukanya itu sholat di masjid, sholat sunnah di masjid, sukanya puasa, sukanya apa namanya zikir di masjid. Kemudian Kanjeng Nabi tanya, loh, nah terus dia makannya dari mana? Oh, itu kami yang jamin Kanjeng Nabi. Kami yang memberi makan sama dia lah. Kanjeng Nabi mengatakan, antum khairum minhu, dasar semacam itu. Kalian tuh lebih baik daripada dia. Kenapa? Loh, kalian kerja, kemudian kasih nafkah anak istri, tidak gantungan orang lain, sedangkan dia itu gantungan orang lain. Karena itu pemalas. Orang yang pemalas semacam itu. Orang pemalas tuh inginnya itu apa namanya? Dapat duit, dapat makanan yang enak, pakaian dan lain sebagainya, tapi suruh bekerja malas. Nah, karena itu kadang-kadang ada teman saya yang ngomong, ya Allah berikan saya rezeki tanpa kerja. Langsung tak sauti, oh gampang masuk penjara saja. Loh, kok bisa? Loh, Anda masuk penjara tidur, kemudian apa namanya bangun dapat makanan 1 3 kali. Oh, sudah dijamin kan? Nah, itu kadang teman saya tak omongin semacam itu. Kalau pengen dapat rezeki tanpa kerja masuk penjara. Nah, itu enak sekali toh. Kemudian kita teruskan. Jadi umat apa namanya tidak boleh jadi orang yang pemalas. Itu kiamat. Kok Anda itu pegang biji-bijian, ya ditanam saja biji-bijian. Meskipun Anda tahu bisa itu kiamat. Itu karena itu di dalam surat apa namanya Al-Insyirah, faida faragta fansab wa ila apa artinya? Apabila kamu sudah selesai berusaha, fangsop, maka kemudian carilah usaha yang lain. Kerjakanlah perbuatan yang lain. Kemudian pada Tuhan kamu berharap. Artinya apa? Artinya kalau kita sudah kerja, kemudian ya di rumah kemudian jangan malas. Nah, misalnya Mas Rusan habis kerja di pabrik, kemudian tidur saja yang nyapu dan sebagainya. Itu ya kayak semacam itu. Faidah, farokta fangsab. Kemudian di situ kita pasrahkan kepada Allah hasil usaha kita. Nah, jadi tengah-tengah agama Islam itu menyuruh kita ikhtiar, tawakal, tapi ada namanya ikhtiar. Menyuruh kita pasrah ke tapi kita bahwa udah atau apa keledai kemudian ditaruh di pinggir masjid. Dia masuk pada Kanjeng Nabi, salam. Ditanya sama Kanjeng Nabi, loh kamu ini datangnya pakai apa?
pakai keledai atau pakai kuda. Nah, saya lupa yang mana ya. Kemudian ditanya, lah sekarang gimana? Itu tak taruh di pinggir masjid kan Nabi. Loh ya jangan gitu. Kudamu atau keledaimu itu diikat dulu baru kamu ke sini. Artinya disuruh ikhtiar menjaga kudanya supaya tidak lari. Masalah hari tidaknya itu kan urusan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita. Kita ini hidup ini bekerja, disuruh berusaha. Masalah hasilnya itu kita pakai Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Kanjeng Nabi memberikan tips, memberikan cara supaya rezekinya menjadi lancar. Salah satunya apa? Nah, kedua, sedekah kepada orang yang lain. Yang ketiga, kita membantu ketika orang lain. Karena itu ikut ikut para ulama, orang yang bersedekah sama orang yang ngutangi itu pahalanya lebih besar mana? Lebih besar orang yang ngutangi. Kalau bisa sedekah kepada orang lain, belum tentu orang lain itu betul. Ketika ngutangi orang lain, berarti orang yang Anda utangi itu betul-betul butuh. Cuma kemarin kita sudah membicarakan namanya harus hati-hati. Nah, jangan sampai kita tertipu dengan orang yang utang yang suka ngutang. Ada orang utang ada dua. Orang utang yang benar-benar butuh, maka insya Allah itu mau. Ada orang yang kedua, orangnya suka ngutang padahal tidak butuh. Nah, akhirnya kemudian tidak bayar utangnya, itu ada. Jadi hati-hati ya. Nah, apa namanya? Jangan terlalu suudon, terutama kepada orang-orang yang sudah jelas jelek buat itu, kita harus lebih hati-hati lagi. Kemudian yang berikutnya, waduk full yakini ran apese keyakinan. Artinya kita tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk rendah. Orang yang imannya tinggi itu mesti harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika dia itu ditangkap sama Raja Namrud, Ibrahim kan masih muda. Nah, ketika masih muda itu dia dakwah ke masyarakat, tidak mempan. Masyarakatnya masih nyembah berhala saja. Kemudian saking jengkelnya, dia bawa kapak, kemudian berhala yang kecil-kecil dikampai sama dia sampai hancur, kemudian tinggal satu berhala paling besar, kampaknya ditaruh di berhala yang paling besar tadi. Kemudian masyarakat penyembah berhala geger, mereka datang kepada Raja Namrud, melaporkan perbuatan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika ditanya, ya kenapa kamu berbuat semacam itu? Loh, kalian kan nyembah patung-patung ini. Terus siapa yang hancurkan kamu toh? Ya bukan, yang hancurkan besar itu buktinya dia bawa kampak, gitu kan. Maka orang-orang itu wah tidak mungkin itu, mas, berhala yang paling besar itu sampai. Maka Nabi Ibrahim bilang, loh kalian sudah tahu berhala itu tidak bisa apa-apa kok disembah, berarti kalian orang yang bisa dikasih nasihat nggak terima. Nabi Ibrahim ditangkap sama masyarakat, sama Raja yang dibakar. Ketika Nabi Ibrahim itu mau di atas kayu yang sama api itu, maka malaikat Jibril turun. Nabi Ibrahim, kamu butuh apa ya? Mau saya matikan apinya saat turunkan hujan Nabi Ibrahim, kemudian ternyata Allah mengatakan bahwasanya api kamu jadilah dingin. Nah, ini Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api tadi. Kemudian ada cerita yang lucu di sebalik itu. Ternyata dalam agama Islam kan kita disuruh membunuh cicak. Ternyata ada alasannya. Apa ada alasannya? Itu sebagian hadis ketika Nabi Ibrahim mau dibakar sama api,
Cicak itu niupi apinya supaya apinya cepat besar. Disuruh cicak dibunuh api Ibrahim. Api saya beranda saya tahu, tapi itu kelihatannya wahu saking